Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Zafra Aziz dengan NIM 231800023. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru nih yang di SMA Pembangunan Laboratorium WNP. Ya. Nah, ibu ini bernama Ibu Desi Karnita. Nah, dulu ini ibu ini mengajar saya dulu sebagai guru mata pelajaran PKWU. Gimana Ibu? Saya mulai dulu ya, Ibu. Oh ya, boleh. Boleh. Silakan, Hadis. Nah, menurut Ibu nih, pengertian kreativitas tuh bagaimana sih? Kreativitas menurut Ibu sendiri itu biasanya kreativitas itu kemampuan dari diri anak itu sendiri untuk mengeluarkan ide-idenya yang baru gitu kan. Walaupun kadang-kala dia melihat yang ada, tapi dia bisa mengeluarkan, mengekspresikan dirinya, menghasilkan sesuatu yang baru, yang mana yang baru itu bisa dipergunakan baik itu dari segi ungkapan, dari segi yang tertulis ataupun nanti dari segi produk gitu. Itu menurut Ibu ya. Kemudian orang-orang yang kreatif itu biasanya akan timbul aja idenya, gagasannya untuk ini sesuatu yang baru ya, ini bisa saya perbuat gitu kan. Jadi intinya kreativitas itu timbulnya memang dari dalam dirinya sendiri gitu. Kalau memang dia ada, dia ungkapkan dalam bentuk apapun itu gitu. Bisa dari segi bahasa, dari segi yang produk, dari segi ekspresi ataupun yang lainnya gitu. Berarti menurut Bude kreativitas tuh yang terlihat ya, Iya, dari yang terlihat. ide, pikiran, dan produk ya. Nah, terus yang kedua nih Bude. Nah, apa sih ciri-ciri siswa yang Ibu Bude anggap memiliki kreativitas tinggi? Biasanya kalau anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi itu ketika kita mau meminta mereka untuk mengungkapkan ide apa yang mereka punya untuk membuat sesuatu gitu kan, dia spontan langsung keluar dari dalam pikirannya kan, dari mulutnya. Mau bentuk gambar dia tuliskan, dia mampu untuk membuatnya sendiri gitu kan. Jadi nggak tergantung dari diperlihatkan contoh, tapi memang langsung dia ada aja langsung timbul idenya untuk membuat sesuatu gitu. Kemudian kan kemampuan berpikirnya itu kan lebih luas ya, idenya pun mungkin juga lebih luas gitu. Maksudnya di sini dia bisa mengkreasikan misalnya dari sesuatu hal yang dia lihat seperti ini, tapi dia mampu untuk merubah gitu, menambahkan sesuatu hal yang baru dari yang dia lihat gitu kan. Jadi dia tidak ingin apa yang dia contoh itu persis sama, tapi dia menciptakan sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Di sana letak kreativitasnya gitu. Kemudian anak yang kreatif ini biasanya kan memang dia itu lebih semangat ya, lebih semangat untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan sesuatu, dan kemudian keinginannya untuk belajar itu juga lebih tinggi. Dia juga ingin menghasilkan produk-produk yang terbaik kalau dari segi produk ya. Tapi kalau memang dari segi hal yang lainnya, dari segi kayak apa ya, suara atau gimana, dia lebih menonjol juga gitu. Biasanya orang-orang kreatif itu kan dia tidak merasa puas di situ, dia ingin belajar lagi supaya untuk kedepannya dia bisa menjadi lebih dari apa yang dia inginkan gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih Bude. Bagaimana tuh peran lingkungan sekolah nih dalam mendukung kreativitas siswa? Biasanya kalau untuk di sekolah, untuk menciptakan kreativitas siswa ya untuk memenuhi misalnya sarana dan prasarana sekolah gitu kan ya. Misalnya kalau di bidang untuk bidang musik ya disediakan lah peralatan sarana dan prasarananya alat musik. Kalau untuk di bagian kayak prakarya dan kewirausahaan, dilengkapilah sarana dan prasarananya supaya anak itu menjadi lebih semangat untuk belajarnya. Kemudian dia juga bisa mengasah kreativitas yang dia miliki kan gitu. Kalau memang dari segi bahasa misalnya kan disediakan misalnya untuk
peralatan misalnya komputer atau alat-alat yang untuk dipergunakan untuk alat bahasa seperti link. Kami kan ada itu untuk literasinya pakai link Aksa gitu, jadi bisa disurvey di sana itu untuk mengasah juga kemampuan untuk literasinya. Jadi untuk kreativitas masing-masingnya itu sekolah berusaha untuk mencukupi atau menyediakan semua sarana dan prasarana sekolah yang memang dibutuhkan oleh siswa gitu. Berarti kayak salah satunya kayak bikin-bikin apa ya Bu? Apa? Kayak mengadakan tugas. Ya. Nih kayak bikin-bikin apa nih Bu? Ya. Karya-karya. Jadi kan bisa kelihatan tuh kreativitasnya bagaimana. Terus ada nih siswa yang memiliki kreativitas tinggi. Bisa nih dipacu, diasah lagi. Ya. Bisa juga dibina terus kan, dibimbing terus di mana yang kreativitas yang dia miliki itu tidak hanya bertahan di sana tapi bisa lebih meningkat. Ya memang selalu disupport kan, selalu dimotivasi supaya dia itu memang lebih meningkatkan kreativitas yang dia miliki. Kadang-kala kan memang masing-masing anak itu kan berbeda kan, ada yang kreativitasnya sedikit menengah, jadi tinggi. Jadi gimana yang menengah itu bisa mencapai tingginya, tentu peran lingkungan ya, terutama sarana dan prasarana sekolah, kemudian juga guru yang mengajar. Jadi gimana anak-anak yang memang minim kreativitas ini bisa kita tingkatkan. Memang kemampuan itu kan beda-beda, tapi gimana yang memang yang sedang atau yang rendah itu bisa dia kalau dia ingin ya, tentu perlu motivasi dari gurunya, guru yang bersangkutan, karena kalau tidak dimotivasi secara otomatis dia bertahannya ya udahlah sampai di sini aja untuk produknya, sampai di sini aja lah kemampuannya, nggak berusaha untuk meningkatkan. Tapi semakin dimotivasi, semakin disupport, dia akan bisa lebih meningkatkan kreativitas dia kan gitu. Jadi peran guru dan peran sekolah juga sangat menentukan gimana kreativitas untuk siswa untuk kedepannya gitu. Nah, terus Bu De selama ngajarnya ada nggak tantangan dalam mengembangkan kreativitas siswa? Ya, kalau untuk tantangan yang namanya dalam proses belajar mengajar, tantangan itu pasti selalu ada. Ya yang pertama tentunya karena nggak semua anak kan berbakat atau berminat, atau tidak semua anak itu yang memiliki kreativitas di bidang satu. Bisa saja dia di bidang yang lain, tapi gimana kita bisa, walaupun anak ini tidak memiliki kreativitas di bidang mata pelajaran yang satu ini, tapi gimana kita memotivasi dia supaya dia itu mampu gitu, bisa. Kenapa sedangkan orang yang tidak lengkap alat panca inderanya saja bisa mengerjakan hal yang di luar dugaan. Apalagi kita sebagai manusia yang utuh tanpa kekurangan, tapi tentu hasilnya berbeda lah dengan orang yang yang memang semangat gitu kan. Tapi kalau yang untuk yang siswa yang tidak semangatnya, ya perlu kesabaran tingkat tinggi lah untuk meyakinkan mereka, walaupun kadang-kala dengan rasa kesal, rasa mereka tidak ingin, tapi dia dituntut juga untuk mengerjakan. Itulah tantangan yang memang harus dijalani gitu kan. Dimanapun apapun pekerjaannya kan punya tantangan masing-masingnya, tapi tantangan yang terberatnya ialah untuk menyeragamkan gimana anak yang tidak mau ini, yang tidak ingin ini gitu, menjadi mau. Walaupun mungkin hasilnya nggak 100%, tentu persenannya beda-beda lah. Walaupun itu 50%, tapi dia intinya mau gitu. Jadi butuh diajari, dimotivasi, dibimbing, diarahkan, tidak hanya sekedar disuruh saja, dibimbing. Karena dengan bimbingan dan arahan itu kan mereka bisa menyadari ternyata suatu saat nanti kalau memang ia butuh, dia bisa mengerjakan. Nggak ada mata pelajaran apapun itu yang mata pelajarannya tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu De. Iya. Nah, apa sih strategi Bu De nih dalam menumbuhkan kreativitas pada siswa di kelas? Kalau untuk strategi, kalau awal-awal dulu ya biasanya untuk membuat tugas praktek ini kan ibu biasanya patokan per kelasnya itu satu kelas itu sama gitu kan, baik dari segi bahannya atau dari segi alatnya, jadi seragam untuk karyanya.
Jadi dengan lambat launnya ibu juga terbuka juga pikir gimana ya kalau anak ini dibebaskan untuk penggunaan alat dan bahan yang mereka gunakan, jadi nanti karyanya kan bisa bervariasi. Jadi kan satu kelas itu bervariasi, secara otomatis kan semakin tinggi juga mereka kreatif masing-masingnya juga bisa belajar. Jadi nggak Iya. satu produk gitu, jadi banyak produk, jadi yang satu bisa belajar dengan yang lainnya, walaupun kadang-kadang mereka menyampaikan mereka tidak bisa, tapi dengan mereka melihat sesama temannya yang saling-saling bekerja, mereka juga semakin termotivasi lah untuk kalau saya buat ini kan bagus juga ini ya, kayak gitu dia pikir. Kadang-kala kan ada juga kan yang di pertengahan jalan mereka ingin merubah, I- saya ubah juga lah iya Bu. produknya, seperti ini, karena dia melihat sesama temannya kan. Jadi untuk menumbuhkan kreativitas siswa itu strateginya yang kita berikan kebebasan kepada mereka, kebebasan dalam tanda kutip ya, maksudnya itu kebebasan mungkin dari ada misalnya ibu tentukan misalnya 5 bahan, dari 5 bahan itu nanti pilihlah satu bahan yang mau dijadikan produk. Oh iya, ingat Jadi dulu nanti dulu. jadi dengan adanya kebebasan seperti itu kan mereka bisa berpikir juga, cari referensi ataupun lihat di mana atau karya-karya yang udah ada. Jadi mereka lebih 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 semakin Semangat. semangat mereka untuk memilih, saya pilih ini aja lah, saya pilih ini aja lah. Jadi berpacu juga kan. Dan memang kalau untuk kalau pembebasan bahannya itu kan yang susahnya pembuatan yang modulnya atau RPP-nya kan. Iya Bu Sebenarnya deh. kan kalau biasanya mengumpulkan satu aja, itu kepalanya ibu. Tapi dengan adanya pembebasan bahan itu ibu semakin senang juga lihat karya anak satu kelas itu bervariasi kan. Dengan bervariasinya nanti ibu pindah ke sini beda ya karya yang ibu Iya. pindah ke sini, jadi semangat juga gitu Karena kan. pada satu varian kan sama aja semua, Sama nggak kelihatan kan monoton kan, kreativitasnya. iya monoton lagi kan, ibu yang ngajar pun juga jenuh gitu. Jadi dengan adanya variasi itu atau kebebasan mereka dalam tanda kutipnya ya ditentukan, tapi tidak dalam satu alternatif, beberapa alternatif gitu kan. Jadi mereka semangatnya lebih tinggi lah gitu dibandingkan dengan kita menentukan satu untuk semua gitu. Tapi dengan adanya berbeda itu luar biasa perkembangannya gitu. Oke. Nah, sekian wawancara pada hari ini. Sangat banyak nih ilmu kita dapat nih dari pengertian sampai strategi dari Ibu Desi. Nah, pada kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.